Di dunia ini, hampir semua orang menginginkan satu hal yang sama, kehidupan yang cukup, rumah yang nyaman, keluarga yang bahagia, dan kebebasan dari kesulitan ekonomi yang sering menghantui kehidupan manusia. Karena itulah sejak dahulu hingga sekarang manusia terus bekerja keras mengejar rezeki. Mereka bangun sebelum matahari terbit, menempuh perjalanan jauh, menghadapi berbagai tantangan, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah semua kekayaan membawa ketenangan? Mengapa ada orang yang memiliki harta melimpah tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan? Mengapa ada yang memiliki banyak aset namun keluarganya berantakan? Dan mengapa ada pula orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan? Barangkali jawabannya bukan terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan bagaimana harta itu diperoleh. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukan sekadar angka di rekening, bukan pula tentang kemewahan yang dipamerkan kepada manusia. Kekayaan sejati adalah harta yang bersih, halal, dan penuh keberkahan. Harta yang mendatangkan ketenangan, bukan kegelisahan. Harta yang menjadi jalan kebaikan, bukan sumber penyesalan. Lalu bagaimana cara meraihnya? Amalan apa saja yang dapat membuka pintu rezeki yang bersih dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita telusuri bersama dalam pembahasan ini. Setiap bangunan yang kokoh selalu memiliki pondasi yang kuat. Semakin besar bangunan yang ingin didirikan, semakin dalam pula pondasi yang harus dipersiapkan. Tanpa pondasi yang benar, bangunan semegah apapun pada akhirnya dapat runtuh hanya karena guncangan yang tidak terlalu besar. Begitu pula dengan kekayaan. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bisnis yang berkembang, atau kehidupan yang tampak sukses di mata manusia. Namun, sangat sedikit yang melihat fondasi yang berada di bawah semua itu. Padahal dalam Islam, fondasi pertama dari kekayaan yang bersih bukanlah modal, bukan kecerdasan bisnis, bukan pula koneksi yang luas. Fondasi pertama itu adalah niat. Sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, manusia sering diajarkan bagaimana cara menjadi kaya. Buku-buku motivasi, seminar bisnis, dan berbagai pelatihan keuangan terus bermunculan. Semuanya berbicara tentang strategi, keuntungan, investasi, dan pertumbuhan aset. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Untuk apa sebenarnya kekayaan itu dicari? Pertanyaan sederhana ini justru menentukan arah kehidupan seseorang. Ada orang yang mengejar harta semata-mata agar dianggap berhasil oleh lingkungannya. Ada yang bekerja tanpa mengenal waktu karena ingin mendapatkan pengakuan manusia. Ada yang rela mengorbankan keluarga, kesehatan, bahkan prinsip hidupnya demi mencapai target kekayaan tertentu. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja. Penghasilan meningkat, bisnis berkembang, kehidupan tampak lebih mewah. Namun perlahan muncul sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan mulai hilang, hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Waktu untuk beribadah semakin berkurang. Dan tanpa disadari, kekayaan yang seharusnya menjadi sarana justru berubah menjadi tujuan utama kehidupan. Inilah yang sering menjadi awal dari berbagai masalah. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Harta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Karena itulah niat menjadi sangat penting. Ketika seseorang bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal, pekerjaannya bernilai ibadah. Ketika seorang pedagang jujur melayani pembeli dengan niat mencari ridho Allah, perdagangannya bernilai ibadah. Ketika seorang karyawan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghindari kecurangan karena takut kepada Allah, pekerjaannya bernilai ibadah. Bahkan aktivitas yang terlihat biasa di mata manusia dapat memiliki nilai luar biasa di sisi Allah apabila diawali dengan niat yang benar. Sejarah Islam memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang kaya raya namun tetap dicintai Allah. Mereka tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk meninggikan diri. Sebaliknya, mereka menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk membantu sesama, memperkuat dakwah, menolong orang yang membutuhkan, dan menyebarkan manfaat yang lebih luas. Mereka memahami bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah yang disimpan, melainkan yang digunakan untuk kebaikan. Sayangnya, dunia modern seringkali membuat manusia lupa terhadap tujuan tersebut. Media sosial dipenuhi dengan perlombaan gaya hidup. Kesuksesan sering diukur dari kemewahan yang terlihat. Banyak orang akhirnya bekerja bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan untuk terlihat lebih hebat dibanding orang lain. Padahal perlombaan semacam itu tidak akan pernah berakhir. Selalu ada orang yang lebih kaya,
Selalu ada orang yang lebih sukses. Selalu ada orang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Jika kebahagiaan digantungkan pada perbandingan dengan manusia lain, maka seseorang tidak akan pernah merasa cukup. Disinilah pentingnya meluruskan niat. Karena niat yang benar akan menjaga seseorang ketika diuji dengan kekurangan maupun kelimpahan. Saat rezeki terasa sempit, ia tetap sabar karena memahami bahwa dirinya sedang beribadah melalui usahanya. Saat rezeki melimpah, ia tetap rendah hati karena sadar bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika niat sudah benar, maka langkah-langkah berikutnya akan menjadi lebih mudah. Sebab seseorang yang mengejar ridha Allah tidak akan mudah tergoda oleh jalan-jalan yang haram. Ia tidak akan mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat. Ia tidak akan menukar keberkahan dengan keuntungan yang hanya berlangsung sementara. Karena ia memahami satu hal yang sangat penting. Kekayaan yang bersih selalu dimulai dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih selalu dimulai dari niat yang benar. Di berbagai belahan dunia, manusia berlomba-lomba mencari kekayaan. Setiap hari jutaan orang bangun pagi dengan harapan yang sama. Mereka ingin kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin memiliki rumah yang layak, pendidikan terbaik untuk anak-anak, serta masa depan yang lebih terjamin. Keinginan itu adalah sesuatu yang wajar. Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan banyak tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pedagang sukses dan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun ada satu syarat yang tidak boleh diabaikan, yaitu bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut. Karena dalam pandangan Islam, nilai sebuah harta tidak hanya diukur dari jumlahnya. Nilai sebuah harta juga ditentukan oleh jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya. Di zaman modern, kesempatan untuk mendapatkan uang semakin terbuka. Teknologi memungkinkan seseorang menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Namun bersamaan dengan itu, pintu-pintu menuju rezeki yang tidak halal juga semakin banyak. Penipuan digital, korupsi, manipulasi data, kecurangan dalam perdagangan, riba, suap, dan berbagai bentuk ketidakjujuran yang seringkali dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat normal. Ironisnya, sebagian orang mulai menganggap hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Selama tidak ketahuan, mereka merasa aman. Selama keuntungan terus bertambah, mereka merasa berhasil. Namun sejarah kehidupan manusia menunjukkan sebuah kenyataan yang menarik. Tidak sedikit orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar melalui jalan yang salah, tetapi gagal menemukan ketenangan dalam hidupnya. Di balik kemewahan yang terlihat, sering tersembunyi rasa takut. Takut kehilangan, takut terbongkar, takut bahwa semua yang telah dibangun suatu hari akan runtuh. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang salah seringkali membawa beban yang tidak terlihat. Beban yang tidak dapat dihapus hanya dengan uang. Beban yang terus mengikuti kemanapun seseorang pergi. Sebaliknya, orang yang mencari nafkah melalui jalan yang halal mungkin tidak selalu langsung menjadi kaya raya. Kadang mereka harus bekerja lebih keras, kadang mereka harus menolak keuntungan besar yang datang dari cara yang tidak benar. Kadang mereka harus kehilangan kesempatan yang tampak menggiurkan. Namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan hati. Mereka bisa tidur tanpa dihantui rasa takut. Mereka bisa menikmati makanan bersama keluarga tanpa khawatir ada hak orang lain yang tercampur di dalamnya. Mereka bisa beribadah dengan hati yang lebih tenang, karena mengetahui bahwa rezeki yang mereka bawa pulang berasal dari usaha yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dua orang yang sama-sama memperoleh 1 miliar rupiah. Yang pertama mendapatkannya melalui kejujuran, kerja keras, dan usaha yang halal. Yang kedua mendapatkannya melalui penipuan dan kecurangan. Secara angka, keduanya memiliki jumlah yang sama, namun secara nilai keduanya sangat berbeda. Karena yang satu membawa keberkahan, sedangkan yang lain membawa beban. Inilah yang sering tidak terlihat oleh mata manusia. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat rumahnya, kita melihat kendaraannya, kita melihat gaya hidupnya, tetapi kita tidak melihat kegelisahan yang mungkin mengisi malam-malamnya. Islam mengajarkan bahwa keberkahan adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar banyaknya harta. Keberkahan membuat harta yang sedikit terasa cukup. Keberkahan membuat keluarga lebih harmonis. Keberkahan membuat hidup terasa lebih tenang. Keberkahan membuat rezeki yang sederhana mampu menghadirkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh kemewahan. Karena itulah menjaga kehalalan rezeki bukan sekadar kewajiban agama. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan dunia dan akhirat. Setiap keputusan yang diambil dalam bisnis,
Setiap transaksi yang dilakukan, setiap pekerjaan yang dijalankan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan menuju kekayaan yang bersih. Mungkin jalan halal tidak selalu menjadi jalan tercepat. Mungkin hasilnya tidak selalu datang dalam waktu singkat. Namun, jalan halal adalah jalan yang menghadirkan ketenangan. Jalan yang membuat seseorang tidak perlu menyembunyikan apapun. Jalan yang membuat setiap rupiah terasa lebih bernilai. Karena pada akhirnya yang dicari bukan hanya kekayaan, tetapi kekayaan yang dapat dinikmati tanpa rasa takut. Kekayaan yang tidak hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga menjadi kebaikan ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah perjalanan menuju kekayaan yang benar-benar bersih mulai menemukan maknanya. Bukan sekadar tentang berapa banyak yang berhasil dikumpulkan, tetapi tentang bagaimana setiap harta itu diperoleh dengan cara yang diridai oleh Sang Pemberi rezeki. Di tengah kesibukan manusia mengejar rezeki, ada satu pertanyaan yang jarang sekali diajukan. Mengapa ada orang yang bekerja begitu keras, tetapi hasilnya terasa selalu kurang? Mengapa ada yang memiliki kemampuan luar biasa, namun peluang demi peluang seakan terus menjauh? Dan mengapa ada pula orang yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi pintu kemudahan terus terbuka dalam kehidupannya? Sebagian orang akan menjawab karena faktor pendidikan. Sebagian lainnya menyebut modal, koneksi, atau keberuntungan. Semua itu memang memiliki peran. Namun dalam pandangan Islam ada satu faktor lain yang sering terlupakan, yaitu hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rezeki bukan hanya persoalan usaha manusia. Rezeki juga merupakan bagian dari ketentuan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Inilah mengapa Islam mengajarkan bahwa selain bekerja keras, manusia juga perlu membersihkan jalan yang menghubungkannya dengan Sang Pemberi rezeki. Salah satu caranya adalah melalui istighfar, sebuah amalan yang sangat sederhana, tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan tempat khusus, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, namun memiliki dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan seseorang. Istighfar adalah pengakuan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Setiap hari, sadar ataupun tidak, manusia melakukan dosa. Ada perkataan yang melukai hati orang lain, ada janji yang tidak ditepati, ada waktu yang terbuang sia-sia, ada kewajiban yang terkadang diabaikan. Dan semua itu meninggalkan jejak di dalam hati. Seiring waktu, dosa yang terus menumpuk dapat menjadi penghalang antara seorang hamba dengan berbagai kebaikan yang Allah siapkan untuknya. Ibarat jendela yang tertutup debu tebal, cahaya matahari tetap ada, namun sulit masuk ke dalam ruangan. Bukan karena matahari berhenti bersinar, melainkan karena ada sesuatu yang menghalangi cahayanya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Terkadang masalah terbesar bukanlah kurangnya peluang, bukan pula kurangnya kemampuan, melainkan adanya penghalang yang tidak terlihat. Dan salah satu cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak istighfar. Kalimat astagfirullah mungkin hanya terdiri dari beberapa suku kata, namun maknanya sangat dalam. Di dalamnya terdapat pengakuan atas kelemahan diri, kerendahan hati di hadapan Allah, dan harapan akan ampunan serta pertolongannya. Orang yang rajin beristighfar sejatinya sedang melakukan proses pembersihan hati setiap hari. Ia tidak merasa dirinya sempurna, ia tidak merasa selalu benar. Ia memahami bahwa dirinya membutuhkan rahmat Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Di zaman yang serba cepat ini, banyak orang mencari solusi atas masalah hidup melalui berbagai cara. Mereka mengikuti pelatihan, membaca buku motivasi, mempelajari strategi bisnis, meningkatkan keterampilan. Semua itu adalah hal yang baik. Namun terkadang mereka lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Padahal bisa jadi masalah yang mereka hadapi bukan hanya persoalan duniawi. Bisa jadi ada dosa yang belum disesali, ada kesalahan yang belum diperbaiki, ada hak orang lain yang belum ditunaikan, dan istighfar menjadi langkah awal untuk memperbaiki semuanya. Menariknya, orang yang membiasakan istighfar tidak hanya merasakan dampaknya dalam urusan rezeki, mereka juga sering merasakan perubahan dalam ketenangan jiwa. Hati menjadi lebih ringan, pikiran terasa lebih jernih, beban hidup tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Karena ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dan memohon ampunannya, ia sedang melepaskan sebagian besar beban yang selama ini dipikul sendirian. Banyak orang mengira kekayaan hanya datang melalui kerja keras, padahal kerja keras adalah salah satu sebab. Sedangkan hasil akhirnya tetap berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang bijak tidak hanya memperbaiki strategi hidup mereka, mereka juga memperbaiki hati mereka. Mereka memahami bahwa pintu rezeki tidak hanya dibuka oleh tangan yang bekerja,
tetapi juga oleh hati yang kembali kepada Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak ulama sepanjang sejarah menjadikan istighfar sebagai amalan harian yang tidak pernah ditinggalkan, bahkan dalam keadaan lapang sekalipun. Karena mereka memahami satu rahasia besar, bahwa semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin besar peluang hadirnya keberkahan dalam hidupnya. Dan keberkahan itulah yang seringkali menjadi pembeda antara harta yang sekadar banyak dengan harta yang benar-benar membawa kebahagiaan. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, mungkin ada kesalahan yang telah terjadi, mungkin ada dosa yang pernah dilakukan. Namun pintu istighfar selalu terbuka, dan selama pintu itu masih terbuka, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga selalu ada. Sebab bisa jadi rezeki yang selama ini kita cari bukan sedang menjauh, melainkan sedang menunggu hati kita kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata manusia, ada satu logika yang tampak sangat masuk akal. Jika ingin memiliki lebih banyak, maka simpanlah lebih banyak. Jika ingin kaya, kumpulkan sebanyak mungkin. Dan jika ingin mempertahankan kekayaan, jangan terlalu banyak memberi. Logika ini terdengar wajar, karena sejak kecil manusia diajarkan bahwa ketika sesuatu diberikan kepada orang lain, maka jumlah yang dimiliki akan berkurang. Rp1.000 yang disedekahkan berarti Rp1.000 keluar dari dompet. Satu karung beras yang diberikan berarti satu karung beras tidak lagi berada di rumah. Secara hitungan matematika, memberi memang terlihat seperti pengurangan. Namun Islam mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah bukanlah pengurangan. Sedekah adalah investasi, bukan investasi yang dijanjikan oleh manusia, melainkan investasi yang dijanjikan langsung oleh Sang Pemilik seluruh langit dan bumi. Karena itulah sejak zaman para nabi hingga hari ini, sedekah selalu menjadi salah satu amalan yang paling sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki. Menariknya, rahasia sedekah tidak hanya terletak pada apa yang diberikan, tetapi juga pada apa yang terjadi di dalam hati seseorang ketika ia memberi. Ketika manusia mulai terlalu mencintai harta, tanpa sadar ia mulai diperbudak oleh hartanya sendiri. Ia menjadi takut kehilangan, takut berbagi, takut miskin. Dan rasa takut itu perlahan menguasai kehidupannya. Akibatnya meskipun hartanya bertambah, ketenangannya justru berkurang. Ia terus merasa kurang, terus merasa belum cukup, dan terus khawatir tentang masa depan. Sedekah menghancurkan rantai ketakutan tersebut. Ketika seseorang mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain, ia sedang mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri bahwa sumber rezekinya bukanlah uang yang ada di tangannya. Sumber rezekinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perubahan cara pandang yang sangat besar. Orang yang bergantung pada hartanya akan selalu merasa takut kehilangan. Namun, orang yang bergantung kepada Allah akan selalu merasa takut kehilangan. Karena ia percaya bahwa apa yang diberikan di jalan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sejarah manusia dipenuhi oleh kisah-kisah luar biasa tentang kedermawanan. Banyak orang yang justru mencapai keberhasilan besar setelah menjadikan berbagi sebagai bagian dari kehidupannya. Mereka tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Mereka bersedekah bahkan ketika keadaan mereka masih terbatas. Karena mereka memahami bahwa sedekah bukan tentang jumlah. Sedekah adalah tentang keikhlasan. Seringkali manusia berpikir bahwa yang dibutuhkan untuk bersedekah adalah uang yang banyak. Padahal yang paling dibutuhkan adalah hati yang lapang. Ada orang yang memiliki kekayaan melimpah tetapi sangat sulit berbagi. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana namun selalu menemukan cara untuk membantu sesama. Dan seringkali justru orang-orang seperti inilah yang merasakan ketenangan luar biasa dalam hidup mereka. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli kepada tetangga. Tidak ada yang membantu orang yang kesulitan. Tidak ada yang berbagi ketika melihat penderitaan. Masyarakat seperti itu mungkin memiliki banyak orang kaya, namun sulit memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini bayangkan masyarakat yang dipenuhi oleh orang-orang yang gemar berbagi. Mereka saling membantu, saling menguatkan, saling peduli. Dalam lingkungan seperti itu, keberkahan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Inilah salah satu hikmah besar dari sedekah. Ia tidak hanya memperbaiki kehidupan penerima, ia juga memperbaiki kehidupan pemberinya. Bahkan seringkali manfaat terbesar justru dirasakan oleh orang yang memberi. Karena saat seseorang membantu orang lain, hatinya menjadi lebih hidup. Ia belajar bersyukur. Ia menyadari bahwa masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan rasa syukur itulah yang menjadi salah satu pintu datangnya keberkahan.
Tentu saja sedekah bukanlah transaksi instan. Bukan berarti setiap kali seseorang memberi 100.000 rupiah, ia akan langsung menerima balasan dalam bentuk uang yang lebih besar keesokan harinya. Keberkahan bekerja dengan cara yang jauh lebih luas. Kadang Allah menggantinya dengan kesehatan, kadang dengan keselamatan, kadang dengan keluarga yang harmonis, kadang dengan kemudahan dalam pekerjaan, dan kadang dengan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Inilah yang sering tidak terlihat oleh mata manusia. Mereka hanya menghitung apa yang keluar, tetapi lupa menghitung apa yang sebenarnya telah mereka terima. Karena itu, orang-orang yang memahami rahasia sedekah tidak pernah melihatnya sebagai kerugian. Mereka melihatnya sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah, sebagai cara membersihkan hati dari sifat kikir, dan sebagai bukti bahwa mereka lebih percaya kepada janji Allah daripada kepada angka yang ada di rekening mereka. Pada akhirnya, sedekah mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa kekayaan yang bersih bukan hanya tentang kemampuan mengumpulkan harta, tetapi juga tentang kemampuan menggunakan harta tersebut untuk menghadirkan manfaat. Karena harta yang hanya disimpan mungkin akan habis suatu hari nanti. Namun harta yang digunakan untuk kebaikan akan terus meninggalkan jejak, bahkan ketika pemiliknya sudah tidak lagi berada di dunia ini. Dan bisa jadi, keberkahan terbesar dari kekayaan bukan terletak pada apa yang berhasil kita miliki, melainkan pada apa yang berhasil kita berikan. Perjalanan mencari rezeki adalah perjalanan yang panjang. Sebagian orang menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk membangun usaha. Sebagian lainnya bekerja tanpa mengenal lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ada yang memulai dari nol, jatuh berkali-kali, lalu bangkit kembali hingga akhirnya merasakan hasil dari perjuangannya. Namun ada sebuah kenyataan yang sering terlupakan. Mendapatkan rezeki hanyalah satu bagian dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar rezeki itu tetap membawa keberkahan. Karena tidak sedikit orang yang berhasil memperoleh kekayaan, tetapi gagal menikmati hasilnya. Mereka memiliki banyak harta, tetapi kehilangan ketenangan. Mereka memiliki banyak aset, tetapi hidup dipenuhi kecemasan. Mereka memiliki segalanya di mata manusia, tetapi merasa kosong di dalam hatinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena manusia sering lupa bahwa setiap nikmat yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mulai menganggap semua keberhasilannya murni hasil kerja kerasnya sendiri, perlahan ia mulai kehilangan rasa syukur. Ia lupa bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendalinya. Kesehatan yang memungkinkannya bekerja, kesempatan yang datang pada waktu yang tepat, orang-orang baik yang membantunya sepanjang perjalanan, dan berbagai pertolongan Allah yang seringkali tidak disadari. Padahal jika dipikirkan lebih dalam, tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil sendirian. Setiap kesuksesan selalu melibatkan banyak faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan manusia. Disinilah syukur memiliki peran yang sangat besar. Syukur bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Syukur adalah kemampuan untuk melihat nikmat yang masih dimiliki, bahkan ketika ada hal-hal yang belum tercapai. Orang yang bersyukur tidak hidup dalam kekurangan yang terus-menerus. Ia tidak menghabiskan waktunya membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak merasa menderita hanya karena melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih besar. Sebaliknya, ia belajar menghargai apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Dan menariknya, orang yang bersyukur seringkali menjadi orang yang paling tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka mampu melihat nikmat di tengah berbagai ujian kehidupan. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari bertambahnya harta. Terkadang kebahagiaan justru lahir dari kemampuan menghargai apa yang sudah ada. Namun syukur saja belum cukup. Ada satu sikap lain yang harus berjalan berdampingan dengannya, yaitu tawakal. Di zaman modern, manusia sering diajarkan untuk mengendalikan segala sesuatu, membuat rencana, menyusun strategi, menghitung risiko, dan semua itu memang penting. Tetapi ada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Perjalanan mencari rezeki adalah perjalanan yang panjang. Sebagian orang menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk membangun usaha. Sebagian lainnya bekerja tanpa mengenal lelah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ada yang memulai dari nol, jatuh berkali-kali, lalu bangkit kembali hingga akhirnya merasakan hasil dari perjuangannya. Tidak semua hal berada dalam kendali manusia. Sehebat apapun seseorang merencanakan hidupnya, selalu ada hal-hal yang hanya Allah yang menentukan. Ada peluang yang datang tanpa diduga.
Ada musibah yang muncul tanpa peringatan. Ada keberhasilan yang tidak pernah direncanakan, dan ada kegagalan yang tidak pernah dibayangkan. Karena itulah tawakal menjadi sangat penting. Tawakal bukan berarti menyerah. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, tawakal adalah ketika seseorang telah melakukan usaha terbaiknya, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Ia bekerja keras, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Ia memiliki target, tetapi tidak hancur ketika kenyataan berjalan berbeda. Ia berusaha meraih rezeki, tetapi tetap yakin bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Sikap inilah yang membuat hati menjadi lebih tenang, karena orang yang bertawakal tidak memikul seluruh beban kehidupan sendirian. Ia memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur seluruh alam semesta, dan keyakinan itu memberinya ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh uang. Pada akhirnya, kekayaan yang bersih bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkannya, tetapi juga tentang bagaimana cara menjaganya. Dengan syukur, seseorang menjaga dirinya dari kesombongan. Dengan tawakal, seseorang menjaga dirinya dari kecemasan. Dengan keduanya, kekayaan tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, kekayaan terbesar bukanlah banyaknya harta yang dimiliki, melainkan hati yang merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Dan ketika syukur serta tawakal telah tumbuh dalam diri seseorang, maka ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Ia telah menemukan keberkahan. Sebuah nikmat yang membuat sedikit terasa cukup, membuat banyak terasa bermanfaat, dan membuat hidup menjadi lebih tenang hingga akhir perjalanan. Pada akhirnya, perjalanan menuju kekayaan yang bersih bukanlah perjalanan tentang siapa yang paling cepat menjadi kaya. Bukan pula tentang siapa yang memiliki rumah terbesar, kendaraan termewah, atau angka tertinggi di dalam rekeningnya. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana seseorang menjaga hatinya di tengah pencarian rezeki. Kita telah melihat bahwa kekayaan yang berkah dimulai dari niat yang benar, dilanjutkan dengan usaha yang halal, diperkuat dengan istighfar yang membersihkan hati, dijaga melalui sedekah yang menumbuhkan keberkahan, dan disempurnakan dengan syukur serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya harta hanyalah alat. Ia bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang luar biasa. Namun ia juga bisa menjadi ujian yang berat jika tidak dikelola dengan benar. Maka ketika Allah memberikan rezeki, jangan hanya meminta agar jumlahnya bertambah. Mintalah pula agar rezeki itu menjadi rezeki yang bersih, halal, dan membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Sebab kekayaan yang paling berharga bukanlah yang membuat manusia kagum, melainkan yang membuat Allah ridho. Jika Anda mendapatkan manfaat dari dokumenter ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, berikan like, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat Anda agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Dan tuliskan di kolom komentar, saya memilih kekayaan yang bersih dan berkah. Komentar sederhana itu bisa menjadi doa, pengingat, sekaligus komitmen bagi diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita, menjaga hati kita dari keserakahan, dan menjadikan setiap usaha yang kita lakukan bernilai ibadah di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu kembali dalam dokumenter inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.